Haleluya, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan sebagai terang dan penuntun dalam setiap langkah-langkah kita. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73, sekarang kita akan lihat ayat yang terakhir, ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara-saudara, Asaf, pemazmur itu ketika dia sudah menyadari betapa sementaranya kemujuran orang-orang fasik, bahkan betapa binasa orang-orang yang berzina meninggalkan Tuhan, dia berkata, tetapi aku suka dekat dengan Allah. Aku suka dekat pada Tuhan. Kenapa? Disebutkan bahwa aku menaruh tempat perlindunganku. Bukan lagi pada kekuatannya dia berlindung. Bukan lagi kepada kemampuan sendiri dia berlindung. Kepada akal budi, hikmat, pengertian pribadi. Tetapi aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara-saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan melihat perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan, menyaksikan keajaiban Tuhan. Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-27, kita melihat saudara-saudara, Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ini luar biasa pengalaman dari Raja Daud. Satu hal yang kuingini, diam di rumah Tuhan, dekat dengan Tuhan seumur hidupku. Kenapa disebutkan saudara-saudara? Aku ingin menikmati kemurahan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, kita akan menikmati kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan yang dari Tuhan, saudara-saudara. Kemudahan, kemurahan yang dari Tuhan akan kita nikmati ketika kita dekat dengan Tuhan. Lalu disebutkan Tuhan juga melindungi Raja Daud dalam pondoknya, dalam rumahnya, dalam hadiratnya pada waktu bahaya. Tuhan tempat perlindungan kita, saudara-saudara. Di dalam perjanjian baru, Petrus berkata, saudara-saudara, dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, kita melihat ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Tuhan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, ketika kita menjadi umat kepunyaan Allah, dekat dengan Tuhan, saudara-saudara, menyaksikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, lalu kita pun memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar itu. Haleluya. Kitalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang kudus, bangsa yang dipisahkan oleh Tuhan, dibuat secara spesial, istimewa oleh Tuhan, berbeda dari segala bangsa yang ada di dalam dunia ini, untuk kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan yang kita alami, yang kita saksikan sendiri. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 dikisahkan di sana tentang seorang yang bernama Simon, si tukang sihir. Entah berapa lama dia menjadi seperti orang penting, berlagak seperti orang penting di tengah-tengah kota Samaria, karena sihir-sihir yang dilakukannya mentakjubkan seluruh penduduk Samaria. Seluruh penduduk Samaria takjub melihat perbuatan-perbuatan Simon, si tukang sihir itu. Tetapi ketika Filipus datang membawa Injil, memberitakan Injil, sekarang orang-orang Samaria itu tidak lagi mengikuti Simon, tidak lagi takjub kepada Simon, tetapi takjub kepada kuasa Allah, kepada kuasa Injil yang disampaikan oleh Filipus. Karena Injil itu disertai dengan kuasa Allah yang luar biasa, dengan mujizat-mujizat, dengan pencurahan kuasa Roh Kudus luar biasa.
Bahkan Simon sendiri, si tukang sihir itu, menjadi orang yang percaya kepada Injil. Dan setiap hari disebutkan, setiap hari Simon itu mengikuti Filipus. Dan dia takjub dengan mujizat-mujizat kuasa Allah yang dilakukan oleh Filipus, oleh kuasa Roh Kudus, saudara-saudara. Simon yang tadinya berlagak sok penting sebagai orang yang sangat penting di kota Samaria, sekarang dia merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Saudara, kuasa Allah tidak ada apa-apanya. Jauh lebih hebat. Kuasa Allah jauh lebih hebat dari segala kuasa iblis. Kuasa Allah jauh lebih hebat, lebih dahsyat dari segala kuasa-kuasa kegelapan apapun juga. Simon yang tadinya begitu bangga dengan apa yang dia lakukan, sihir yang dia lakukan, sekarang dia menyadari bahwa kuasa Allah jauh melebihi kemampuannya selama ini. Itu sebabnya dia membuang semua sihirnya dan dia takjub kepada perbuatan kuasa Allah. Saudara-saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan melihat betapa ajaib Tuhan dalam hidup kita. Bangsa Israel ketika menghadapi Laut Teberau, Laut Merah, saudara-saudara, dan mereka dikejar dekat-dekat oleh orang Mesir. Lalu Tuhan berkata kepada mereka melalui Musa, saudara-saudara. Ayat 13 dalam kitab Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, Musa berkata, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan berperang menggantikan kamu dan kamu akan menonton saja. Tuhan akan berperang menggantikan kamu dan kamu akan menyaksikan betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Dalam kitab Nabi Zakaria pasal yang kedua ayat yang kelima disebutkan di sana, saudara-saudara, Yerusalem dengan begitu banyak penduduk tidak akan membutuhkan tembok, tidak akan membutuhkan perlindungan yang lain. Kenapa? Sebab disebutkan Tuhan menjadi tembok berapi di sekeliling Yerusalem. Tuhan menjadi tembok berapi mengelilingi Yerusalem. Siapa musuh yang dapat menerobos? Tidak ada. Yerusalem tidak lagi membutuhkan tembok-tembok perlindungan, tetapi Tuhan menjadi tembok berapi di sekeliling mereka dan menjadi kemuliaan di tengah-tengah mereka. Oh, luar biasa, saudara. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan menyaksikan, bahkan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar bersama dengan Tuhan. Saudara, Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah pelindung kita, Tuhanlah sumber mujizat setiap hari bagi kita. Tetaplah dekat dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.